bagi kita semua. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya sahabat, dalam dunia usaha target penjualan harus dipertimbangkan dengan baik. Dengan menentukan target penjualan, kita dapat memprediksi ya kembalinya biaya yang telah kita keluarkan untuk penjualan produk. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai analisa harga pulang pokok. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh ya, kita harus tahu dulu nih dua istilah penting dalam materi kita pada kali ini. Yang pertama adalah harga pokok produksi dan yang kedua adalah harga pokok pulang atau yang biasa disebut dengan BEP atau break even point. Harga pokok produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi sebuah produk atau jasa. Fungsinya untuk menentukan harga jual produk dan keuntungan yang ingin diperoleh. Sedangkan harga pulang pokok atau BEP adalah suatu kondisi di mana perusahaan tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian. BEP sering disebut dengan titik impas atau titik pulang pokok atau harga pulang pokok. Fungsinya untuk mengetahui jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan agar tidak mengalami kerugian, serta untuk menentukan jumlah penjualan yang harus dicapai agar memperoleh laba yang telah direncanakan. Ada dua istilah lagi nih yang perlu sahabat TKM ketahui, cost atau biaya dan expense atau beban ya. Kita harus tahu perbedaan keduanya. Cost adalah pengeluaran yang dikeluarkan untuk membuat sesuatu agar memperoleh keuntungan. Contohnya, biaya bahan baku, material, dan lain-lain. Sedangkan expense adalah penurunan nilai ekonomi yang berupa pengeluaran uang atau penyusutan atau penurunan pendapatan nilai. Contohnya, beban listrik, air, penyusutan, dan bunga bank. Cost merupakan komponen biaya untuk menghitung harga pokok produksi. Secara umum, cost atau biaya ini terbagi menjadi dua. Ada yang namanya biaya produksi dan ada yang namanya biaya non-produksi. Biaya produksi berkaitan dengan biaya yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi itu secara langsung. Contohnya, biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Sedangkan biaya non-produksi berkaitan dengan biaya tidak secara langsung berhubungan dengan kegiatan produksi, contohnya pemasaran dan biaya administrasi. Ya sahabat TKM, udah tahu kan perbedaannya? Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang expense atau beban. Sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai definisi dari beban ini. Contohnya banyak, seperti listrik, sewa, bunga bank, beban kredit macet, air, dan penyusutan. Penyusutan? Ya, penyusutan atau depresiasi adalah alokasi yang dibuat secara sistematis untuk menyusutkan atau mengurangi jumlah suatu aset selama umur manfaatnya. Contohnya, simak baik-baik ya sahabat karena akan ada sedikit perhitungan angka. Misalnya, perusahaan Anda ingin membeli mesin produksi baru, maka estimasi beban penyusutannya Setelah kita mempelajari rumus cara menghitung biaya penyusutan, kita akan mempelajari bagaimana menghitung harga pokok produksi. Ya, supaya nggak bingung, sekarang kita langsung aja masuk ke dalam contoh studi kasusnya. Ya, ini contohnya kita pakai contoh Bu Aminah ya. Bu Aminah membuka usaha kecil-kecilan dengan berjualan keripik singkong dengan merek Maknyus. Margin keuntungan yang ingin didapatkan sebesar 20%. Adapun produksi yang dikeluarkan untuk 100 bungkus adalah, cobalah di tabel contohnya,
Sekarang kita coba untuk menghitung harga pokok produksi dan laba usahanya. Seperti pada rumus tadi, berikut perhitungannya. Sekarang kita sudah tahu bahwa harga produksi untuk satu bungkus keripik singkong adalah sebesar Rp5.000. Ya, sahabat TKM, pertama kita harus hitung dulu nih marginnya. Karena keuntungan yang diinginkan oleh Bu Aminah adalah sebesar 20%. Jadi, margin Rp5.000 ini dikali 20%, ya, akan keluar hasil Rp1.000. Sehingga Bu Aminah menjual keripik tempe per bungkusnya atau harga jualnya sebesar Rp5.000 ditambah 1.000 sama dengan Rp6.000. Karena terdapat 100 bungkus yang akan dijual, jadi total penjualannya sebesar 6.000 dikali 100 bungkus sama dengan Rp600.000. Kemudian laba harga pokok produksi sama dengan 600 dikurangi Rp500.000 akan keluar hasil Rp100.000. Sehingga laba bersih atau laba harga pokok produksi dikurangi beban, 100.000 dikurangi 40.000 adalah Rp60.000. Jadi sahabat TKM, dapat disimpulkan bahwa laba bersih yang didapatkan oleh Bu Aminah adalah Rp60.000. Setelah kita belajar cara menghitung harga pokok produksi beserta laba bersihnya, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menghitung harga pulang pokok atau BEP. Nama lain BEP atau break even point biasa disebut titik impas. Dalam menghitung besar BEP atau titik impas tentu saja memerlukan komponen-komponen. Komponen-komponen yang harus sahabat TKM sekalian ingat yaitu pertama, biaya tetap atau fixed cost, yaitu komponen yang bersifat tetap ketika perusahaan sedang berproduksi maupun tidak berproduksi. Contohnya, biaya sewa pabrik, gudang atau kantor ya, kemudian biaya gaji karyawan, pajak, asuransi, utilitas, penyusutan, beban bunga, dan masih banyak lagi. Jadi biaya tetap ini merupakan biaya yang pasti Anda keluarkan meskipun Anda tidak sedang dalam kegiatan produksi. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost. Komponen ini bersifat dinamis dan bergantung pada tingkat volume produksinya. Jika produksi meningkat, maka biaya variabel juga akan meningkat. Misalnya biaya bahan baku. Jika produksi dalam waktu tertentu membutuhkan jumlah produksi yang besar, secara otomatis juga butuh suplai bahan baku yang tinggi juga. Maka komponen ini bersifat tidak pasti, berubah-ubah dan dinamis ya, karena menyesuaikan dengan kebutuhan saat itu. Contoh lain, dengan kasus yang sama ketika produksi besar, otomatis banyak pegawai yang akan lembur, sehingga perusahaan menambahkan biaya lembur pegawai karena pegawainya harus bekerja lebih ekstra. Ya, kemudian yang ketiga, harga jual atau selling price ya. Maksudnya adalah harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi. Setelah sudah memahami komponen-komponen penyusunan BEP, yuk kita pelajari cara menghitung BEP-nya. Siap-siap catatan ya sahabat, karena akan ada sedikit perhitungan. Berdasarkan rumus tersebut, biar nggak bingung langsung saja kita masuk pada studi kasus. Pak Hasan memiliki usaha konveksi yang diberi nama usaha gemilang, memiliki biaya dan rencana produksi yaitu yang pertama, biaya tetap sebulan adalah sebesar 14 juta rupiah. Rinciannya bisa sahabat lihat di sini ya. Oke, kemudian biaya variabel per unit sebesar Rp75.000. Oke, lalu harga jualnya sebesar Rp95.000 per unit. Nah, sekarang mari kita hitung berapa tingkat BEP usaha tersebut, baik dalam unit maupun dalam rupiah. Berdasarkan rumus yang telah ditampilkan sebelumnya untuk menghitung BEP unit, yaitu biaya tetap dibagi dengan harga per unit, dikurangi biaya variabel per unit ya. Rinciannya seperti ini sahabat. Jadi BEP per unitnya adalah 700 unit. Sekarang kita hitung BEP rupiahnya. Mengacu pada rumus yang sebelumnya sudah kita tampilkan pada video ini, bahwa untuk menghitung BEP rupiah yaitu biaya tetap dibagi dengan kontribusi margin per unit dibagi harga per unit. Nah, rinciannya seperti ini sahabat ya. Oke, silahkan Anda pause video ini jika kurang jelas.
Oke, setelah kita hitung semuanya, maka BIP rupiah dari contoh di atas adalah Rp66.350.000. Artinya, Pak Hasan dapat mengalami BIP ketika angka penjualannya ini sudah mencapai Rp66.350.000. Setelah melewati jumlah penjualan tersebut, misalnya nih ya pada angka rupiah sebesar 70 juta, maka Pak Hasan dikatakan sudah balik modal atau BIP sehingga penjualan setelahnya Pak Hasan sudah bisa menghitung keuntungannya. Dengan adanya perhitungan BIP di atas, kita bisa memiliki kesimpulan bahwa untuk memperoleh titik impas dengan harga penjualan sebesar Rp95.000, maka Pak Hasan harus dapat menjual konveksi sebanyak 700 pieces. Oke, kita sudah belajar banyak pada kali ini. Saya harap sahabat TKM semuanya paham. Sekian untuk materi kali ini. Semoga apa yang telah kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Salam sukses.